Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat kudus kepunyaan Tuhan, mari kita bersama-sama memulai peribadatan kita pada saat ini. Mari kita bersama-sama mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Amin. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai awal dari peribadatan kita, mari kita akan mendaraskan Mazmur secara bersautan dari Mazmur 16. Mazmur 16, jemaat bagian yang masuk. Berbahagia orang saleh, Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, Merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ia milik pusakaku, menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hari, nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama memuliakan Tuhan kita. Kidung Jemaat 352, bait pertama sampai kedua. Hai, jangan sendirian jalanmu kau tempuh. Depanmu jadi
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini mari kita bersama-sama kembali mengingat akan perintah Tuhan di dalam hukum kasih sebagaimana dinyatakan di dalam Injil Lukas 10. Injil Lukas 10 ayat 27 dan 28. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup sesungguhnya karena kasih, sebagaimana Allah telah mengasihi kita dengan memberikan putranya sebagai korban tebusan untuk menguduskan hidup kita, sehingga kita beroleh hidup. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita renungkan seberapa jauh kita telah melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan untuk saling mengasihi. Sebagaimana Tuhan memerintahkan agar kita mengasihi Tuhan maupun dengan sesama kita dengan segenap hidup kita. Mari kita akui ada banyak kekurangan, kesalahan, bahkan dosa kita. Mari kita bawa kepada Tuhan di dalam doa pribadi kita masing-masing. Tuhan, inilah dosa kami dan inilah pengakuan kami. Demi rahmat-Mu di dalam Yesus Kristus, kiranya Engkau nyatakan belas kasih-Mu, ampunilah kami. Dan di dalam Roh-Mu yang kudus, kiranya Engkau memampukan kami untuk setia, taat melakukan apa yang menjadi perintah kebenaran Tuhan, hidup di dalam kasih, sehingga kami benar-benar hidup, bahkan kami akan bisa membawa dan berbagi hidup. Di dalam Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita akan menghayati panggilan kasih ini dengan nyanyian Kidung Jemaat 353. Sekali lagi Kidung Jemaat 353, bait pertama sampai dengan kedua. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datang
mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hei, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh besar apa yang menjadi kasih Tuhan kepada kita. Karena kasih Tuhan sungguh lebih besar dari apa yang menjadi dosa kesalahan kita yang telah kita akui di hadapan Tuhan. Karena itu mari kita bersama-sama akan menerima berita anugerah serta petunjuk hidup baru sebagaimana dinyatakan di dalam surat Ibrani 10 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan yakin, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Demikian Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita terima dan kita sanggupi anugerah Tuhan ini dengan Kidung Jemaat 309 bait pertama dan 3. Biar ku tumbuh di batangmu. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidupkan daku menjadi ranting yang segar. Jika engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Denganmu saja ku bersatu, tak tercerai sesaat pun. Kasih-Mu pandu di jalanku, ku hidup oleh hidup-Mu. Dengan salib-Mu ku menang, jikalau Kau beri terang. Marilah kita bersama-sama akan memanjatkan doa syukur serta syafaat kita kepada Tuhan. Tuhan, dengan penuh gembira kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih, dan kami bertelut bersembah sujud di hadapan-Mu. Karena Engkau sungguh adalah Tuhan Allah kami.
Engkaulah yang penuh dengan belas kasih dan setia kepada kami, sehingga di dalam kekurangan, kelemahan, bahkan keberdosaan kami, Engkau telah mengangkat kami, dan di dalam kekurangan kami, Engkau melimpahkan segala kemampuan oleh rahmat-Mu, sehingga kami mampu untuk melakukan segala perkara yang mulia di hadapan Tuhan, baik dalam rupa kecil ataupun dalam perkara besar yang telah Tuhan berikan. Kami dapat melakukannya dengan penuh sukacita, dan kami merasa berkat Tuhan melimpah dalam diri kami, karena bukan seberapa banyak yang bisa kami peroleh secara materi, tetapi adalah kesukacitaan, tetapi adalah sesuatu yang begitu mulia dan berharga bagi batin jiwa roh kami. Tuhan, karena itu dalam rasa syukur ini, kami pun menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Layakkan ibadah kami pada saat ini Tuhan, dan kiranya Engkau sempurnakan dengan kebenaran yang akan Engkau nyatakan di dalam hidup kami, sebagai satu kehendak yang layak untuk kami lakukan. Bapa, saat ini kami juga berdoa buat kehidupan gereja-Mu, yang tentunya tidak akan pernah lepas dari berbagai macam persoalan kehidupan di tengah dunia ini. Bahkan persoalan-persoalan yang tidak semakin kecil, tidak semakin ringan, tetapi justru bisa kami rasakan menjadi kian besar dan kian berat, senantiasa menerjang hidup kami. Ya Tuhan, semuanya itu adalah kenyataan hidup di dunia ini yang sesungguhnya tidak perlu berlebihan untuk kami tanggapi, tidak perlu menjadikan rasa kami untuk menjadi rasa takut yang berlebihan. Tetapi dengan memandang kepada Tuhan, mau setia kepada apa yang menjadi kebenaran Tuhan, maka Engkau akan memberikan keselamatan di dalam diri kami, hidup yang tetap selama-lamanya. Karena itu Tuhan, berikanlah kami hati yang taat, berikanlah kami suatu semangat yang besar pula untuk memandang keyakinan akan Tuhan yang memberkati, menyertai kami, dan membebaskan kami untuk menolong kami. Tuhan Allah Bapa kami, itu semua sungguh nyata ada di dalam aspek kehidupan kami, baik di dalam kami mencari pencaharian hidup kami, di dalam meniti karir ataupun prestasi belajar kami, di dalam kami melakukan apa yang menjadi kewajiban tanggung jawab kami sebagai tugas-tugas pekerjaan maupun pelayanan. Tapi Tuhan, mampukan kami sungguh-sungguh untuk taat dan setia kepada Tuhan. Dan biarlah berkat-Mu yang indah, keselamatan sungguh nyata di dalam kehidupan kami melimpah bagi sekitar kami. Tuhan, mampukan kami sebagai gereja-Mu juga mampu tetap terus untuk menyatakan kerajaan Allah yang terwujud di dalam damai, perdamaian, sejahtera, sukacita, kasih, peduli, dan mau saling menopang. Meskipun kami berbeda satu di antara yang lain, sebagai keadaan yang secara mesti ada di tengah jemaat maupun secara luas lagi di tengah-tengah masyarakat, kiranya Tuhan memberkati kami bersama-sama dengan orang-orang dan siapapun mereka yang rindu untuk tetap berjalan di dalam kebenaran Tuhan, meskipun ada di tengah-tengah berbagai macam persoalan yang berat. Tuhan, saat ini kami mendoakan buat kesehatan masyarakat kami. Terima kasih Tuhan telah memberikan jalan bagi kami yang telah dicanangkan oleh pemerintah dengan program vaksinasi yang tampaknya sangat berkorelasi cukup baik dengan apa yang menjadi harapan kami untuk semakin hari semakin terbebas dari sakit penyakit, memiliki imun di dalam tubuh kami, sehingga itu juga menjadi dasar kami memiliki keberanian, ada kesukacitaan di dalam hati, dan mampu untuk memiliki kekuatan bekerja kembali dengan sepenuh hati
bahkan dengan semangat baru untuk memuliakan Tuhan atas keajaiban yang terjadi melalui cara Tuhan memulihkan kami melalui para pemimpin pemerintah kami ini. Tuhan, berkatilah pemerintah kami, jagailah mereka, mampukanlah mereka, berikanlah semangat kepada mereka maupun hikmat yang dari Tuhan. Dan kini Tuhan, semuanya ini kami mohonkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali memuliakan namanya yang kudus dan agung dengan segenap kasih dan karya nyatanya bagi keselamatan hidup kita. Dasar kita untuk memberikan pemulihan Tuhan yaitu melalui persembahan yang telah kita siapkan, melalui sabdanya yang tertulis di dalam Roma 11 ayat 36. Demikian, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari persembahan yang telah kita haturkan ini, yang telah kita kumpulkan ini, kita haturkan dengan iringan sukacita hati kita, dengan Kidung Jemaat 363 bait pertama sampai kedua. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Jemaat kami undang bangkit berdiri, kita akan menghaturkan persembahan di dalam doa. Tuhan, inilah persembahan kami. Apa yang telah Engkau curahkan dalam kehidupan kami untuk mencukupkan hari-hari kami. Dan inilah Tuhan yang bisa kami khususkan bagi Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerimanya. Tuhan berkenan untuk memakainya bagi perluasan karya-Mu di tengah-tengah kehidupan pelayanan gereja-Mu ini. Berkatilah pula setiap kami yang mengaturkan persembahan ini dengan segenap hati kami. Layakkan hidup kami dan pakailah hidup kami untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dengan apapun yang menjadi bentuk kehidupan kami, Tuhan. Bapa, berkati hamba-hamba-Mu yang secara khusus pada Tuhan, kiranya senantiasa menjadi semangat pelayanan mereka yang agung dan mulia. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan pelayanan sabda-Mu. Roh-Mu yang kudus kiranya menyala, memberikan terang dalam pikiran hati kami, dan dengan kuasa-Mu pula, karena Roh-Mu yang kudus menjadi penuntun dalam hidup kami untuk Tuhan. Semuanya Tuhan
kami mohonkan di dalam Kristus Juru Selamat kami. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan pemberitaan sabda yang terambil dari dua bacaan, yaitu kitab Daniel 12 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan dengan Injil Markus 13 ayat 1 sampai 8. Yang akan dibacakan di sini adalah dari Injil Markus 13 ayat 1 sampai 8. Sedangkan kitab Daniel jemaat kiranya yang akan menyimak masing-masing pada saat ini. Demikianlah Injil Markus 13 ayat 1 sampai 8. Bait Allah akan diruntuhkan. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu, dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Injil Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai inti dari pemberitaan firman Tuhan yang akan kita terima, yang telah kita terima pada saat ini, maka kita diajak bersama-sama di dalam mengarungi kehidupan di tengah dunia ini, yaitu agar kita senantiasa tetap taat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada pepatah di dalam bahasa Jawa, "Ojo gumunan, ojo kagetan." Nah, pepatah ini kurang lebihnya menggambarkan bahwa banyak orang yang mudah terkagum atau terpesona terhadap rupa, sehingga lupa pada kenyataan yang tidak sederhana,
sehingga jadi kaget dan tidak siap untuk membuat atau berbuat bijaksana saat menemukan tantangan besar yang tak disangka-sangka dalam kehidupannya. Nah, dengan ini pula Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita sebagai gereja kiranya dapat meresapkan apa yang menjadi slogan yang baik ini atau kata-kata bijak ini. Kita sebagai gereja di tengah godaan memiliki panggilan yang luhur, tetapi di situ kita pun berhadapan dengan tantangan yang senantiasa tidak ringan dan tidak mudah yang selalu menerpa di dalam kehidupan kita. Dan tantangan itu bisa berwujud fisik yang secara langsung khususnya dari luar, tetapi tidak kalah besarnya pula tantangan itu juga ada di dalam diri kehidupan gereja itu sendiri, di mana seringkali tak kalah ada banyak prestasi yang dimiliki oleh gereja, kemudian secara tidak sadar membawa cara pandang dari umat untuk merasa dirinya sudah terbaik dan baik. Dan seakan-akan apa yang jadi kemegahan di dalam kehidupan gereja umpamanya itu diyakini atau dapat dipandang sebagai sesuatu yang menyimbolkan bahwa Tuhan berpihak kepada gereja dan Tuhan senantiasa tidak akan membuat gereja menghadapi persoalan-persoalan yang pelik. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu saja sekali lagi pandangan seperti itu adalah pandangan orang yang tidak sadar. Karena itu gereja harus memiliki iman yang sadar dan berani untuk taat dan setia di tengah-tengah kenyataan tantangan hidup yang tidak sederhana. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari Injil Markus 13 ayat 1 sampai 8 ini kita diajak untuk belajar tentang kesaksian akan peringatan Yesus Kristus kepada salah seorang muridnya yang tampaknya begitu terpesona secara luar biasa atau memiliki rasa kagum yang berlebihan atas wujud bait Allah Yerusalem yang telah berdiri begitu megah dan begitu besarnya. Dan itu bisa kita lihat dan kita renungkan, kita bayangkan apa dan bagaimana ekspresi yang dimiliki oleh muridnya itu ketika berbicara kepada Yesus. Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, gambaran bait Allah ini secara umum menyimbolkan sebuah kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Dengan kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya itu pula menyimbolkan bahwa ada pertolongan dan perlindungan Allah yang senantiasa akan tercurah kepada umatnya. Dengan demikian, kata lainnya bahwa dapat dipahami pula secara sederhana kehadiran Allah di sini di bait Allah menunjukkan bahwa umat Allah seakan-akan tidak akan pernah mengalami kekhawatiran lagi untuk musuh-musuhnya atau berbagai macam persoalan di dalam kehidupannya. Seakan-akan semuanya itu telah terbebaskan dari kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi suatu makna secara umum. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, meskipun demikian, apa yang menjadi tanggapan Yesus di sini ketika melihat dan menerima perkataan dari muridnya itu? Di sini kita melihat justru ada sesuatu yang ironi yang Yesus katakan. Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini?
kau lihat gedung-gedung yang hebat ini, tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Demikian dinyatakan di dalam ayat 2. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, sungguh ini sesuatu yang ironi, sesuatu yang sangat kontradiksi, sangat bertentangan dengan apa yang jadi pemahaman atau sebentuk kecil keyakinan yang sudah lumrah dalam kehidupan umat pada waktu itu. Bahkan Bapak, Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, tidak hanya itu, Yesus pun kemudian mengingatkan ketika saatnya terjadi supaya para muridnya berhati-hati. Supaya para muridnya berhati-hati saat bait Allah itu diruntuhkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaan pentingnya adalah apa hubungannya dengan bait Allah yang runtuh itu dengan perkataan Yesus tadi untuk berjaga-jaga atau untuk hati-hati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di dalam beberapa sumber buku, beberapa analitis, secara historis bahwa perkataan Yesus ini diyakini secara doktriner ada hubungannya dengan keruntuhan, dengan kehancuran bait Allah oleh serangan atau oleh peperangan yang disebabkan oleh bangsa asing, yaitu khususnya Roma. Namun sesungguhnya kalau kita teliti secara lebih mendalam lagi terkait dengan keberadaan Yesus yang adalah Mesias itu, dengan misi dan tugasnya itu, nah kita bisa melihat ada makna rohani yang sangat mendasar, bahwa secara rohani sesungguhnya bahwa perkataan Yesus ini sangat berhubungan dengan gereja itu sendiri, dengan kehidupan persekutuan orang-orang percaya milik Tuhan atau umat Tuhan yang dibangun atau didirikan atas iman kebenaran hidup yang disebut dengan bait Allah yang hidup itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan umat di tengah dunia ini sesungguhnya harus sadar, tidak boleh terjebak pada pesona duniawi ataupun lahiriah yang cenderung untuk bisa membuai umat dengan kepalsuan angan mereka, dengan khayalan-khayalan mereka. Sebab bila terjebak, umat akan terkejut pada saatnya terhadap kenyataan dalam tantangan yang melanda hidupnya, dan akhirnya mereka atau hidup mereka menjadi tidak siap, tidak dapat berbuat yang benar, hingga tidak dapat bertahan atau tidak selamat. Nah, karena itu Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, apa yang dikatakan Yesus ini sebagai satu peringatan, maka dalam hal ini sangat khusus sekali ada warna yang terkait dengan keteguhan atau ketaatan dalam sikap hidup umat sebagai suatu bentuk iman di dalam segenap kehidupan di saat kesusahan dan penderitaan yang besar ataupun berat melanda kehidupan mereka. Dan artinya ini bisa berlaku sepanjang waktu, di sepanjang zaman. Bapak, Ibu, saudara yang kasih Tuhan, kekhususan peringatan Yesus ini jelas dalam ucapannya. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sekali lagi, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau ini kita hubungan dengan keruntuhan bait Allah begitu saja secara historis memang tampaknya begitu sulit. Tetapi ketika ini bisa kita teliti dengan
sungguh-sungguh secara mendalam, tampaknya kita bisa menemukan keterkaitan yang sangat penting dari apa yang Yesus maksudkan tentang bait Allah di sisi rohani ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya mengapa Yesus memberikan peringatan atau mengingatkan murid-muridnya demikian? Sebab dikatakan di dalam ayat 13b, orang yang bertahan sampai kesudahannya, ia akan selamat. Sekali lagi, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Saudara-saudara, inilah kebenaran yang telah juga terbukti dalam sejarah umat Tuhan, yaitu Israel, saat pembuangan pada zaman Daniel. Di situ, di dalam terpaan persoalan, penderitaan, kesusahan yang begitu besar dan berat yang terjadi dalam kehidupan umat Israel, yang digambarkan sungguh ini menjadi sesuatu yang luar biasa, bahkan tidak pernah terjadi sebelumnya. Nah, di sini Tuhan dikatakan di dalam Daniel 12 ayat 1 sampai 3, Tuhan mengutus Mikael untuk mendampingi umatnya saat menghadapi kesusahan dan penderitaan besar ataupun berat. Dan pada akhirnya barang siapa yang didapati namanya tertulis di dalam kitab, yaitu kitab kehidupan ataupun keselamatan. Nah, pertama, orang yang telah tertidur dalam debu tanah akan bangun. Yang sebagian beroleh hidup kekal, namun yang sebagian akan beroleh kehinaan dan kengerian kekal. Sementara yang kedua, orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan bagi orang yang hidupnya senantiasa dapat menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, dia akan beroleh hidup yang tetap untuk selama-lamanya. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang sangat mendalam, yang begitu luar biasa ketika kita pada saat ini menerima apa yang disingkapkan tentang maksud Tuhan tentang runtuhnya bait Allah. Nah, karena itu apa yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita pada saat ini sebagai gereja Tuhan, sebagai umat kudus kepunyaan Tuhan yang telah dikhususkan sekaligus diutus ke dalam dunia ini? Saudara-saudara, mari kita menjadi umat Tuhan, menjadi gereja yang hidup dengan iman yang sadar. Jangan mudah untuk terpesona, sekaligus jangan mudah untuk kagetan. Ojo gumunan, ojo kagetan. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita harus benar-benar memiliki semangat untuk bertahan di tengah setiap persoalan hidup kita dengan laku ketaatan. Sehingga dikatakan di dalam Daniel pula ataupun di dalam firman Tuhan Yesus Kristus sendiri di dalam ayat 13b, kita beroleh selamat. Dan yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, yang terakhir adalah mari hidup taat dengan bijaksana dan menjadi para penuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, agar pada akhirnya hidup kita, saya dan saudara, beroleh tetap selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita masuk di dalam saat teduh kita. Tuhan, satu hal yang kami inginkan, sebagaimana Tuhan mau melalui sabdamu yang kami terima pada saat ini, terhadap segala persoalan yang menjadi kenyataan hidup di tengah-tengah dunia sepanjang waktu ini, mampukan kami untuk tetap taat kepada Tuhan, agar kami selamat, agar kami mampu memuliakan Tuhan,
agar kami mampu membawa orang-orang banyak kepada kebenaran dan ada sukacita keselamatan dunia ini. Mampukan kami untuk bisa bertahan Tuhan walaupun begitu sulit. Karena kami percaya sungguh Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tapi justru Engkau senantiasa mendampingi kami. Engkau akan membebaskan kami, Engkau akan menolong kami. Tuhan, pada saat ini kami akan berdoa bersama-sama sebagaimana Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kami undang bangkit berdiri. Bersama dengan seluruh umat kudus kepunyaan Tuhan sepanjang masa di seluruh bumi, mari kita meneguhkan pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kini saatnya kita akan undur dari tempat peribadatan ini untuk melakukan perutusan dalam kehidupan kita sebagaimana Tuhan inginkan dari firman-Nya. Karena itu mari kita menyiapkan diri kita dengan Kidung Jemaat 362 bait pertama. Aku milikmu Yesus Tuhan. Aku milikmu Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu, ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Kami selalu mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. Jemaat Tuhan, undurlah dari tempat ini dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya. Haleluya.
Baiklah, mari kita melangkahkan kaki kita di dalam perutusan Tuhan dengan Kidung Jemaat 362 kembali pada bait yang kedua. Aku hambamu, kau sucikanlah. Aku hambamu, kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki saya.